pimpinan serta anggota balik yang saya hormati Ibu Gustin dan Pak Fikri sebagai pengusul serta seluruh jajaran. Pertama kami menyampaikan aspirasi atas dimunculkan atau diperbaruinya undang-undang kepesertaan ini karena kita tahu bahwa industri pariwisata adalah satu industri yang tidak pernah bangkrut, tapi dari masa ke masa industri ini berkembang terus. Karena kita tahu bahwa industri pariwisata ini adalah itu berjait kelindan dengan DHF, orang yang berpunya. Pasti orang yang berpunya itu akan menggunakan uangnya, kelebihannya untuk berwisata ke daerah-daerah yang tentu yang terkenal dengan promosinya. Jadi kita berada pada posisi orang yang berduit, Bu, bukan orang miskin kan. Oleh sebab itu ini harus kita tangkap peluang ini, itu pertama. Kemudian Indonesia ini cukup industrinya, kalau kami bagi kategori ada 3. Pertama industri alam, ya kan. Industri alam ini ya kecantikan, kearung alamnya, keindahan alamnya. Kemudian industri sejarah atau historis. Nah mungkin ini yang belum ada potensi itu di Indonesia ini, tapi belum digarap secara sungguh-sungguh. Ya, bagaimana nanti dengan undang-undang ini sehingga industri historis ini mendapat perhatian kita. Yang ketiga industri religi. Ya kan, religi ini juga perlu karena apa? Mungkin di Indonesia ini potensi umat Islam cukup besar, tapi industri religi ini belum maksimal tersentuh. Karena itu juga kita tidak mengabaikan potensi wisata domestik. Juga nanti kita harapkan dengan adanya wisata religi ini, Timur Tengah itu juga akan menjadi pangsa yang cukup besar. Nah, sehingga potensi industri religi ini perlu kita gali, perjuangan-perjuangan, misalnya daerah-daerah yang cukup punya sejarah tentang perjuangan segala macam itu, sehingga Indonesia ini cukup kompleks itu, Pak. Kemudian juga mungkin dari pariwisata ini sudah bisa mengarahkan wisatawan kita itu, seperti Bali kan terbuka ya, terbuka untuk siapapun. Tapi Sumatera Barat mungkin tidak gitu, karena ada istiadatnya, mungkin keagamaan fanatiknya. Nah ini mungkin di dari promosi kita ini sudah bisa diklarifikasi gitu, sehingga wisatawan asing dari luar itu tidak salah sasaran dia kalau kunjung ke Indonesia, karena sudah adanya panduan terhadap ada istiadat budaya kita di Indonesia ini. Nah sehingga mereka itu bisa memilih alternatif yang di mana mereka sukai. Sekarang ini kan mereka tahu hanya Bali gitu. Kami kemarin dari Phuket, Bu, itu kalau kita tengok luar biasa. Wisatawan asing itu ke Phuket itu, tapi hanya sederhana sana, hanya menengok tebing timun curam itu saja. Tapi jumlah kunjungannya luar biasa di sana. Nah ini juga perlu pertimbangan kita, dan juga mungkin paket, Bu. Maksudnya paket itu homestay-nya, jangan hanya mereka pergi ke Bali sudah selesai gitu. Tapi mungkin ada yang menarik lagi, mungkin di Jogja, di mana gitu. Sehingga kita harapkan paket ini menambah waktunya di Indonesia. Dengan menambah waktu ini tentu mereka berbelanja, mereka macam-macam, sehingga dengan paket wisata yang sudah jelas ini akan menambah juga devisa kita. Karena kami tengok selama ini paket wisata destinasi ini kurang terintegrasi gitu, seperti Lombok misalnya kan. Nah, ini agak terpisah dengan Bali, Pak. Harusnya kan dibuat suatu paket sehingga mau tak mau mereka harus sayang kalau tidak diikut paket itu, seperti itu kira-kira kan. Nah, jadi semakin lama mereka tinggal di sini ini semakin menguntungkan. Yang terakhir itu Sapras, sarana prasarana. Seperti disampaikan teman dahulu, itu banyak tempat wisata kita yang potensi tapi tidak terurus gitu. Ya. Terutama wisata alamnya, sehingga ini juga ke depan perlu mungkin dari Kementerian yang bersangkutan bagaimana kerjasama, mungkin tidak hanya sarana prasarana itu dibebankan kepada pemerintah, tapi bekerja sama dengan pihak ketiga
Sehingga sarana prasarana itulah yang membuat keterkaitan wisata ke sana. Padahal daerah kita tuh bagus, tapi ditengok air bersihnya nggak ada, listrik nggak ada, jalan ke sana juga payah. Ini seperti contoh di Riau, itu satu-satunya wisata alam Bono namanya. Artinya tingginya gelombang kalau musim itu sampai 15 meter. Jadi main selancar itu paling bagus itu. Itu satu-satunya di dunia, nggak ada di lain. Tapi sampai sekarang kan belum maksimal. Kenapa? Karena jalan ke sana itu belum memadai, air bersih kalau mau orang tinggal situ nggak ada, listrik juga terbatas. Nah ini memang persoalan klasik kita ya, soal sarana prasarana ini. Tapi perlu ke depan ini kita lebih terintegrasi lagi antara kabupaten, provinsi, dan nasional. Kami kira ini sebagai tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad.